Selamat pagi. Dok, pakai kursi sekarang. Karena mau healing kan Pak. Healing, ayo. Yakin. Kalau kita ngurusi yang Permenkes naik kontak malah lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jalan atau di jalan itu Kemenkes ya? Untuk dipakai untuk kita menggerakkan masa kubah, mudah-mudahan juga. Sambil jalan kita. Ya. Ya, jadi ini dibatasin ini ya. transport virusnya habis. Kargonya itu sudah sesuai dengan aturan internasional. Mungkin artinya untuk kita perlakuan itu jadi kadang-kadang jangan-jangan negatifnya. Negatif. Ya kan mau negatif padahal ngambilnya nggak pas, tekniknya hasil jual lama. Jadi sebenarnya kalau kita nanti protokol kita kalau dapat positif CT scan 3 saja, satu pasti kita anggap positif. itu dari CT scan. CT scan. Paling tidak perlu 3 ICU. Asal perawatannya bagus. Iya. Yang 97 tadi kan. Tuh, Tidak itu yang saya agak worried tuh di Indonesia begitu. Obatnya ini kan oksigen. Diharapkan sampai kosong itu oksigen. kita coba bikin aman dulu. Ambulan COVID. Ambulans COVID. Itu 12. Nah, dari mana itu? Lulusan mana kalian? Lan masa? Aktor kan? Iya. Ini kita gotong royong semua, semangat ya. Oh, ayo. Ya, alhamdulillah saya mengecek kesiapan dari 2 institusi. Pertama dari PSC 119 Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Sekayu terhadap kesiapsiagaan dari pemerintah Musi Banyuasin dari sisi fasilitas kesehatannya terhadap wabah pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah tadi kita meninjau tadi bersama direktur bahwa kita menyiapkan kurang lebih 32 tempat tidur untuk kalau terjadi lonjakan kasus dan antisipasi adanya pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Sekayu. Berkenaan dengan itu juga kami mengaktifkan deteksi dini terhadap suspek ya. Kami juga kemarin dari selesai rapat mengikuti arahan Mendagri, kami menindaklanjuti dengan menggelontorkan dana kurang lebih 6,1 miliar tahap awal untuk antisipasi pencegahan COVID dari APBD. Ini di luar yang dari rumah sakit, termasuk pengadaan 1.000 alat tes kit rapid test itu untuk COVID-19 yang kami sediakan secara mandiri dan nanti akan diberikan kepada warga masyarakat yang secara SOP protokolnya itu kita bisa ikutkan dalam rapid test tadi secara gratis. Dan termasuk kesiapan-kesiapan yang memang sarana dan prasarana dari fasilitas kesehatan. Yang kedua, tenaga medis yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu saya memberikan kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit untuk meng-hire atau merekrut tenaga-tenaga medis tambahan bila diperlukan nantinya pada saat kalau terjadi lonjakan kasus yang ada di Musi Banyuasin. Pak, ini kan salah satu rumah sakit rujukan. Iya. Rumah sakit Palembang aja sudah menutup diri. Iya. Untuk antisipasi ke depan. Ya, oleh karena itu, karena kami menyadari bahwa kita harus siap dengan wabah COVID-19 ini karena angka kematian terhadap jumlah kasus kita itu termasuk yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu yang harus kita siapkan adalah kesiapan dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ini siap sebagai rumah sakit rujukan dari COVID-19, maka kalaupun memang terjadi banyak kasus yang menetapkan bahwa dia positif COVID, tapi karena kesiapan dari sarana prasarana kesehatannya itu bisa dinyatakan tidak mengakibatkan hilangnya ataupun timbulnya korban jiwa, itu dikarenakan karena fasilitas kesehatan sudah bagus. Oleh karena itu kami antisipasi dengan menyiapkan ruangan sarana prasarana
Tadi juga kita lihat bahwa ada serangkaian tes yang jika diperlukan itu juga kami bisa menyiapkan, mulai dari foto toraks, ronsen paru-paru maupun CT scan, pemeriksaan lab darah, kemudian ronsen paru tadi dan CT scan. Rapid test kan dari awal tadi. Dan terakhir PCR. Nah, nanti bisa ditanyakan secara teknis dengan Pak Dokter. Jadi intinya adalah serangkaian tes itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Ya, ini untuk mendeteksi dini dan dilakukan perawatan secepatnya jika terjadi kasus positif COVID-19 tanpa harus ke luar kota maupun ke Palembang, yang sekarang pun saya yakin pasti sudah kewalahan karena banyaknya dan juga menampung seluruh pasien dari tempat-tempat lain. Nah, jadi Sekayu saya kira mudah-mudahan insya Allah akan siap dalam hal penyediaan ataupun antisipasi dari jika terjadi ada kasus yang dirawat. Tetapi juga saya perlu tekankan di sini, di awal kita juga harus memutus mata rantai daripada penularan dari COVID-19 ini. Ya, itu yang selalu kami tegaskan berulang-ulang, bahwa kita melakukan pembatasan sosial, perilaku hidup sehat, kemudian jika terjadi sesuatu di badan kita harus mengedepankan etika, tidak batuk sembarangan, kita tidak bersin di depan orang dan lain sebagainya. Hindari kerumunan dan juga kegiatan-kegiatan yang bersentuhan atau kontak langsung dengan masyarakat. Ini sudah kami himbau dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Gugus tugas sudah dibentuk, termasuk dengan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah, dari camat sampai kepala desa, terus sampai tokoh-tokoh masyarakat, dan juga ini sudah dijalankan dari 2-3 minggu yang lalu. Nah, selanjutnya yang saya cek pada hari ini adalah kesiapan kita, karena kita nggak mau berandai-andai juga pada saat misalnya nanti terjadi ada sesuatu yang melonjak, jadi kita harus siap. Dan ini yang kami kedepankan bersama-sama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Kita harus siap jika terjadi sesuatu yang menyebabkan kita harus merawat ataupun mengobservasi pasien-pasien COVID-19 ini. Kesiapannya satu blok itu Wisma Atlet apabila COVID-19 di Banyuwangi. Ya, jadi kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu kita sudah sediakan 32 bed untuk COVID-19, mulai dari level 1, level 2 sampai level 3. Itu dipilah berdasarkan tingkat kegawatan dari sakitnya itu, karena harus dideteksi dari awal, dan juga nanti kan tingkat penyembuhannya juga tergantung dari itu. Nah, jika memang, saya harapkan sih enggak ya. Kalau memang tidak cukup lagi, saya sudah minta kepada Pak Sekda untuk mempersiapkan 1 blok dari Wisma Atlet sebagai alternatif antisipasi jika ada lonjakan kasus yang perlu kita siapkan kamar-kamarnya. Tetapi itu juga nggak cuman terbatas untuk kamar saja, ya harus dipikirkan juga sarana prasarananya gimana, tenaga medisnya cukup apa enggak, itu harus semuanya disiapkan. Oleh karena itu saya merealokasikan dana dari APBD untuk kebutuhan kelengkapan dari sarana prasarana tersebut, termasuk juga operasional dari gugus tugas dan juga tim penanganan COVID-19 ini, sehingga semua kita bisa melibatkan seluruh sumber daya yang ada termasuk finansial untuk memerangi wabah COVID-19. Untuk COVID-19 yang pasien apakah obat gratis? Ya, kalau pemerintah sudah jelas bahwa untuk pasien dari COVID-19 ini ditanggung APBN. Ya. Ya, kalau begitu, terima kasih. Selamat berjuang bekerja di masa-masa sulit, tapi insya Allah kita bisa. Amin. Ya, terima kasih.